Jemaat yang diberkati Tuhan, puji dan syukur senantiasa kita naikkan kehadirat Allah Bapa di surga yang telah melakukan karya penebusannya bagi insan yang berdosa. Pada sore hari ini kita patut bersyukur Tuhan mengumpulkan kita keluarga-keluarga di Jemaat GPIB Siloam Pontianak yang ada di rumah untuk bersama-sama sebagai sesama tubuh Kristus. Kita akan bersama-sama menikmati sapaan Tuhan dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan secara online. Ibadah keluarga saat ini akan dilayani oleh Pendeta Selpi. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam dialog dan puji-pujian yang berkenan di hadapan bersama-sama semua orang percaya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji dan yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berbakti, berkati kami yang sudah hadir maupun yang masih menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita berlitani yang terambil dari Mazmur 150, 1 sampai dengan 6. Demikian, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdeting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kembali kami boleh bersama untuk melaksanakan ibadah sektor walaupun dalam live streaming. Ya Bapa, kami percaya Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami bersama mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi milik bagian kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Buka rahasia-rahasia kebesaran dan kekayaan firman-Mu dan berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil di dalam Yehezkiel pasal 37 mulai ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28, demikian bunyinya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, selamat malam, shalom. Saudara-saudara, kembali bacaan kita dari Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel, nama Yehezkiel berarti Allah menguatkan. Ia adalah seorang imam yang diangkut ke pembuangan di Babel. Sebelum pembuangan, ia tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel. Sekitar 5 tahun kemudian, saudara-saudara, pada umur 30 tahun. Dan Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi
dan penugasan ilahinya setelah ia melayani dengan setia selama kurang lebih 22 tahun. Saudara-saudara, sudah pasti kondisi Yehuda saat nubuatan dari Yehezkiel ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada nabinya tidak dalam keadaan baik. Ya, mereka sedang berada dalam pembuangan dengan status kalah perang. Dan kondisi yang sangat memprihatinkan itu bukan saja pada kondisi fisik mereka, tetapi juga mereka terpuruk secara mental dan spiritual. Hal ini saudara-saudara terlihat jelas dalam ayat 11 ketika mereka berkata, "Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Bayangkanlah kondisi ini dan arti keluhan mereka dari kalimat tersebut. Yehuda tidak memiliki harapan lagi. Bukan saja mereka menganggap diri telah mati, bahkan menyebut mereka telah hilang. Itu berarti mereka merasa walaupun masih hidup, tapi mereka sesungguhnya hilang dari panggung sejarah. Di kondisi inilah saudara-saudara Allah hadir melalui Yehezkiel untuk menguatkan, untuk mengekohkan, untuk meneguhkan mereka yang sedang dalam pembuangan melalui berita yang mengejutkan. Sebab apa yang disampaikan Yehezkiel pada ayat 15 sampai 24 sesungguhnya itu sedang di luar nalar. Pada ayat 15 sampai 21 Tuhan menjanjikan kemerdekaan mereka melalui menyatukan kembali Israel Selatan yaitu Yehuda dan Israel Utara itu Efraim sebagai suatu bangsa yang utuh. Sesungguhnya nubuatan ini mustahil untuk digenapi. Sebab Israel Utara terdiri dari 10 suku itu telah hilang dalam panggung sejarah. Sejak dihancurkan kerajaan Asyur sekitar tahun 755 SM. Banyak saudara-saudara orang Israel Utara dibuang. Namun tidak dapat kembali ke daerah mereka lagi. Apa yang dijanjikan Tuhan kemudian mulai dapat dipahami ketika kita membaca ayat 24 dan 28. Bahwa pembaharuan Israel bersatu itu akan terjadi yang ditandai dengan hambaku Daud akan menjadi rajanya. Dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Saudara-saudara, sudah pasti Raja Daud sudah lama wafat saat nubuatan ini disampaikan. Lalu apa maksud dari nubuatan ini? Jika saudara-saudara membaca sejarah Yehuda pasca pembuangan, tidak pernah terjadi utara dan selatan bersatu sebagai kerajaan. Tetapi saudara-saudara, ternyata yang disampaikan oleh Yehezkiel adalah suatu peristiwa yang jauh ke depan. Yakni ia berbicara tentang kerajaan mesianis. Kerajaan itu adalah ketika mesianis turunan Raja Daud memerintah sebagai raja. Pribadi yang dimaksud itu tentu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, coba kita bersama melihat ayat 24 dan 27 dalam bacaan kita. Bahwa pemulihan ekskatologis akan terjadi. Bangsa ini menjadi bangsa yang baru di dalam pemerintahan Sang Mesias. Yang ditandai dengan ketaatan pada perintah
dan kehendak Allah. Karena raja yang memerintah adalah raja yang kekal. Hubungan Allah dengan mereka dipulihkan sehingga mereka memperoleh kedamaian yang kekal serta berkat khusus menjadi milik mereka. Allah akan tetap bersama dengan umatnya. Apabila saudara-saudara kita melihat dalam poin-poin khusus, maka kondisi ini persis sama dengan apa yang diungkapkan dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga, yaitu saat langit baru dan bumi baru itu digenapi. Saudara-saudara, tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya semua bangsa mengetahui Dialah Tuhan Allah Israel. Perhatikanlah bahwa di tengah kondisi terhukum dalam pembuangan, di saat Yehuda kehilangan pengharapan, bahkan kegoyahan mental dan spiritual mereka, Tuhan datang melalui Yehezkiel untuk memulihkan pengharapan mereka dan sekaligus membaharui kehidupan spiritual mereka. Tuhan Allah Israel menjanjikan perdamaian itu. Hubungan dengan umatnya akan diperbaharui. Jadi janji pembaharuan dan pemulihan itu, saudara-saudara, dilakukan oleh Allah sendiri. Kalau Israel, saudara-saudara, mengalami pemulihan dan pembaharuan, kita pun saat ini adalah Israel baru yang mengecap semua janji itu. Ketika Sang Mesias datang ke dunia, mati dan bangkit menebus dosa kita, dan kemudian ia menjadi raja segala raja yang memerintah hati kita yang kelak akan datang kembali menunjukkan kepada dunia segala kuasa yang ia miliki. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saudara-saudara dan saya, kita kembali senantiasa menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kita harus bersyukur karena saudara-saudara dan saya telah mengecap pemulihan dan pembaharuan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah saudara-saudara dan saya, kita dapat menyaksikan secara iman bahwa Mesias telah datang dan menebus kita. Untuk itu, marilah kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan Allah Israel yang sudah melakukan perbaharuan dan pemulihan, dan termasuk saudara-saudara dan saya. Marilah serahkan hidup ini hanya kepada Tuhan, karena Ia akan melakukan pembaharuan dan pemulihan bagi kita semua. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat 379 bait yang pertama.
Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kami bersama boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau telah tabur di tengah-tengah umat-Mu boleh termatrai dalam hati yang paling dalam, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi terutama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa terus membaharui hati dan pikiran kami, agar hidup kami menjadi berkenan kepadamu. Untuk itu Bapa, terima kasih atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau berkati semua umat-Mu yang bersekutu dalam keluarga lepas keluarga. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang digumuli dan dialami oleh umat-Mu. Ke dalam tangan-Mu hamba-Mu mau menyerahkannya, karena kami percaya Engkau lebih mengetahui pergumulan umat-Mu, baik itu pergumulan kami dalam keluarga rumah tangga, terlebih juga pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Namun kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi yang baik, manakala kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Ke dalam tangan-Mu hamba mau menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu. Walaupun hamba tidak menuturkan semuanya, tapi Tuhan lebih mengenal setiap umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Untuk itu kami serahkan pergumulan keluarga lepas keluarga hanya di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau tolong, Engkau lawat mereka. Baik sakit penyakit yang mereka alami yang sedang di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Terlebih ya Bapa, Engkau melihat pergumulan sakit penyakit akibat virus COVID-19. Bapa, kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau mampu melakukan apa saja. Itulah sebabnya hamba-Mu mohon kiranya Engkau datang menjamah semua mereka yang sakit, baik sakit penyakit ataupun mereka yang mengalami COVID-19. Dalam nama Yesus, biar lawatan Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Alirkan kuasa-Mu Bapa, alirkan kasih karunia-Mu. Biarlah dengan pertolongan dan jamahan Tuhan, mereka semua yang sakit disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi para medis, para dokter, perawat yang menangani pasien yang bergumul dengan sakit penyakit khususnya COVID-19. Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik. Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan berikan mereka semangat, berikan mereka kesabaran di dalam mereka melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Berkati mereka Bapa. Berikan mereka kesehatan yang prima, berikan mereka imun yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka, mereka dapat laksanakan dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan kesabaran. Kami serahkan para dokter, para medis, para perawat hanya dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati baik itu pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong
mulai dari pimpinan tertinggi sampai umat-Mu yang berada di pelosok terpencil. Ampuni kekurangan kelemahan bangsa kami, ampuni kekurangan kelemahan para pemimpin kami, baik dalam pemerintahan maupun pemimpin, baik kami juga sebagai para pelayan, sebagai para pendeta, sebagai anak-anak-Mu. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami Bapa. Kasihani kami, jaga lindungi kami, terutama umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu, gereja GPIB Siloam. Engkau juga memberkati bangsa negara kami, dan Tuhan, Engkau berikan kami kesabaran di dalam kami menanti jawaban Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menghentikan wabah virus COVID-19 ini. Hanya ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkannya, dan ajarlah kami untuk tetap mengucap syukur apapun keadaan situasi yang sedang kami alami. Biarlah kami tetap mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami percaya waktu Tuhanlah waktu yang terbaik, dan biarlah Engkau akan mengakhiri wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami hanya dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati para aparat, baik itu kepolisian, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tuhan, Engkau berkati mereka, biarlah Engkau juga jaga lindungi mereka, berikan mereka juga kesehatan yang baik di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya, khususnya daerah Pontianak ini. Tuhan, jadikan kami semua umat-Mu yang anak-anak yang taat dan dengar-dengaran dengan apapun peraturan keputusan pemerintah. Biarlah ya Bapa, kami mau bekerja sama dengan baik, baik itu lewat TNI, Polri, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Biarlah di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan ini, kasih Tuhan terus mengalir, sehingga kami pun juga peduli kepada siapapun. Untuk itu kami serahkan khususnya aparat kami, pemerintahan TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, di dalam mereka melaksanakan tugas pekerjaannya. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh menjadi milik bahagian mereka. Terima kasih Bapa, inilah semua syafaat kami yang tidak pernah sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa ini dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu dan di dalam doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan,
2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Doa persembahan. Dalam terang kasih setia dan berkat-Mu, kami menyerahkan persembahan syukur kami Tuhan. Terima dan berkatilah kiranya persembahan ini agar layak digunakan untuk menunjang pelaksanaan dan pelayanan di gereja-Mu. Dan agar nama-Mu dipermuliakan, dan ajarlah kami untuk senantiasa tahu bersyukur kepada-Mu, yang adalah sumber berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini marilah berdiri.
Saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Saudara, marilah semua arahkan hati dan pikiranmu serta hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai. Shalom.